Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Atika Rahmawati dari PPA Reguler. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Inovatif yakni pada bab Strategi Pembelajaran Tarokib. Berikut adalah nama dari rekan-rekan saya beserta NIM-nya. Nah, dari materi tersebut kami menemukan beberapa rumusan masalah. Yang pertama yakni apa sih yang dimaksud strategi pembelajaran tarokib? Lalu seperti apa penerapan strategi pembelajaran tarokib dalam pembelajaran bahasa Arab, dan media apa saja yang digunakan dalam penerapan strategi pembelajaran tarokib. Nah, dari semua rumusan masalah ini akan kami kupas satu-satu di dalam video penjelasan materi ini. Yang pertama, sebelum kita mengetahui bagaimana strateginya, hendaklah kita mengetahui pengertian dari tarokib itu sendiri, baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang pertama, dari secara bahasa, tarokib berarti melengkapi sebagian dengan sebagian yang lainnya. Dan tarokib yang dimaksud pada penelitian ini adalah tarokib pada pembelajaran bahasa Arab, yaitu struktur atau susunan kalimat. Dan tarokib ini berasal dari bahasa Arab yang artinya tidak lain juga susunan. Lalu secara istilah, dalam pembelajaran bahasa Arab, tarokib adalah struktur yang menjadikan kata yang saling melengkapi sehingga menjadi kalimat yang bermakna. Atau sering kita ketahui dalam bahasa Indonesia itu seperti susunan kalimat yang mana di dalamnya itu ada subjeknya, predikat, objek, dan keterangan baik waktu maupun tempat, yang mana dalam susunan itu terbentuk kalimat atau susunan yang sempurna dan memiliki sebuah makna. Inilah yang di dalam bahasa Arab itu susunannya disebut sebagai tarokib. Dia tidak hanya berupa kalimat, tapi dia sempurna dan juga memiliki makna. Nah, lalu selanjutnya kita akan belajar bagaimana teknik pembelajarannya tarokib ini, yang akan disampaikan oleh rekan saya, dan waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron Suwantoro dari kelompok 9 akan melanjutkan presentasi tentang teknik pembelajaran struktur. Yang pertama tentang pengenalan kaidah bahasa atau nahwu dan shorof. Yang kedua tentang pengenalan kaidah dapat dilakukan dengan cara dedukatif atau induktif. Pertama, dengan cara deduktif. Dimulai dengan pemberian kaidah yang harus dipahami dan dihafalkan dan diberi contoh. Setelah itu, siswa diberi kesempatan untuk melakukan latihan-latihan untuk menerapkan kaidah atau rumus yang telah diberikan. Cara ini mungkin lebih disenangi oleh siswa yang telah dewasa, karena dalam waktu singkat mereka dapat mengetahui kaidah bahasa dan dengan daya nalarnya mereka dapat mengaplikasikan di setiap pertemuan. Yang kedua, dengan cara induktif. Dilakukan dengan cara guru menampilkan contoh-contohnya dan siswa mempelajarinya. Setelah itu, dengan bimbingan guru, siswa menarik kesimpulan sendiri kaidah-kaidah bahasa berdasarkan contoh-contoh tersebut. Karena menyimpulkan ini dilakukan setelah siswa mendapatkan latihan yang cukup, maka pengetahuan tentang kaidah itu benar-benar berfungsi sebagai penunjang keterampilan bahasa. Yang ketiga, tentang latihan drill. Ada 3 jenis latihan, yaitu yang pertama latihan mekanis. Pada dasarnya latihan ini bertujuan menanamkan kebiasaan dengan memberikan stimulus untuk mendapatkan respon yang benar. Latihan ini bisa diberikan secara lisan, tulisan, dan diintegrasikan dengan latihan keterampilan berbicara dan menulis.
Yang kedua, latihan bermakna. Alat peraga, benda-benda alamiah atau gambar yang dapat digunakan untuk memberikan makna pada kalimat-kalimat yang dilatihkan. Situasi kelas, benda-benda di dalam kelas yang dapat memberikan makna. Yang ketiga, latihan komunikatif. Latihan ini menumbuhkan daya kreasi siswa dan latihan berbahasa yang sebenarnya. Latihan ini sebaiknya diberikan apabila guru merasa bahwa siswa telah mendapatkan bahan yang cukup dan sesuai dengan situasi dan konteks yang ditentukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya melanjutkan pemateri sebelumnya, dan kali ini yaitu macam-macam media pembelajaran target. Yang pertama, media pembelajaran target yaitu ada kubus struktur. Kubus struktur adalah sebuah kotak seperti dadu yang terbuat dari kertas yang kuat atau triplek, yang setiap sisinya mengandung unsur kalimat yang telah diajarkan oleh guru. Misal, kubus pertama atau sisi pertama dibuat kalimat yang mempunyai kedudukan sebagai mubtada, kedua sebagai fi'il, ketiga sebagai maf'ul, dan yang keempat sebagai hal. Kalimat ini diletakkan pada kertas dan ditempelkan pada kubus tersebut. Yang kedua yaitu papan selip. Papan selip merupakan media yang berupa papan yang memiliki saku. Papan ini ditempelkan pada papan tulis yang diletakkan dari ujung kiri ke ujung kanan. Papan ini dibuat dari karton, ukurannya sekitar 100 cm x 70 cm. Media ini sangat membantu pada pembelajaran target. Yang selanjutnya itu proyektor transparansi. Transparansi yang diproyeksikan adalah visual baik berupa huruf, gambar, grafik atau gabungannya pada lembaran tembus pandang atau plastik yang disisipkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar. Media selanjutnya yaitu dengan menggunakan peta. Peta media ini baik untuk digunakan sebagai alat pembelajaran tarkib nahwu. Contoh, guru menunjukkan peta dengan peta negara sambil berkata ma hazihi, kemudian menjawab hazihi misru, kemudian menunjukkan ke negara lain. Media selanjutnya itu media kartu. Contoh, kartu fi'il dan domir. Siswa pertama mengangkat kartu yang bertuliskan fi'il madi atau fi'il mudhari, sedangkan siswa kedua dengan kartu yang bertuliskan domir hingga kartu yang dipegang oleh siswa pertama habis dan kartu yang dipegang siswa kedua juga habis. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan pemateri selanjutnya juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi dalam pembelajaran tarokib. Yang pertama, strategi pembelajaran tarokib pada tingkat dasar, yaitu tingkat mubtadi atau ibtidah, tingkat pemula, yaitu dengan menggunakan pendekatan kerja antara kedua orang tua yang biasa disebut dengan the power of two. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi pembelajaran tarokib pada tingkat menengah atau mutawasit. Pada tingkat menengah ini dapat menggunakan small group presentation, yaitu dengan membuat sebuah grup kecil dan mengadakan presentasi. Kemudian strategi yang ketiga yaitu pembelajaran tarokib pada tingkat lanjut atau mutakodim. Strategi pembelajaran tarokib pada tingkat lanjut ini dapat menggunakan strategi yang disebut dengan chart short.
Sekian, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kalimat dan konteks tarokib. Ketika mengajarkan struktur atau pola kalimat baru, sebaiknya guru mengaitkannya dengan konteks dan kondisi real kehidupan mahasiswa. Hal ini akan sangat membantu penjelasan makna dan penggunaan struktur baru itu. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, contoh konkret. Sebaiknya guru memberikan contoh-contoh konkret dan menghindari contoh-contoh fiktif. Yang kedua, nama konkret. Lebih baik guru menggunakan nama-nama siswa yang ada di dalam kelas sebagai contoh penerapan struktur bahasa yang baru diajarkan. Yang nomor 3 yaitu kalimat real. Kalimat-kalimat yang dijadikan contoh juga harus sesuai dengan kenyataan. Dan yang nomor 4, kata kerja real. Dalam memilih kata kerja yang akan dijadikan contoh penggunaan struktur yang diajarkan guru, sebaiknya memilih kata kerja yang bisa dilakukan oleh guru atau siswa di kelas. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.